Oke, sekarang kita bahas tentang pembuatan form buku besar. Di sini kita buat controllernya dulu, ya, menggunakan terminal. Di sini PHP artisan make controller. Nama controllernya buku besar controller. Buku besar controller. Kemudian jalankan. Oke, ada kesalahan. Kurang titik 2 ya. Kurang titik 2. Di sini. Oke. Nah, kontrol successful. Kita cek di sini di controller. Buku besar controller. Oke. Ada. Lalu setelah itu kita klik kanan lihat view, kemudian pilih buku besar ya titik blade ya, kemudian kita bikin folder baru ya, kita bikin folder baru di view. Oke, kita buat folder baru, new folder buku besar, kemudian buat file baru buku besar titik blade. Oke, sudah. Kemudian masukkan coding ini. Sampai dengan end section. Ya, dimasukkan dulu codingnya di sini sampai end section. Jika ada yang pindah, dicek dulu. Ya, tidak ada ya. Lalu di save all. Setelah itu masukkan rootnya ya, rootnya dimasukkan di dalam web titik php. Nah, diatur jangan sampai ada spasi. Nah, di sini ini komanya dibuka sedikit. Kemudian setelah itu di public function index ya, tambahkan coding ini ya di controller ya, di controller buku besar. Nah, di sini ada masukkan public function index. Ya, di sini masukkan dulu. Diatur dulu biar rapi. Supaya tidak bingung nanti. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan. Nah, ini di save all dulu. Save all. Lalu buka browsernya. Kita login dulu ya. Biar aman, kita login dulu saja. Oke. Nah, berandanya sudah ada, di sininya buku besar. Oke, ada ya. Yang kita masukkan di sebelumnya, ada di sini di buku besar, ada di debit ya. Nah, di sini ya, semuanya akan ada, tergantung nanti kalian masukkannya di mana, debit atau kredit. Nah, ini untuk buku besar datanya. Ya, dia tidak ada tambah ya, dia hanya menampilkan data dari transaksi kalian sebelumnya di kas keluar. Ya. Kemudian, nah di sini ada tambahan tabel baru. Ya, tugasnya kalian buat kas masuk dan kas masuk detail. Strukturnya seperti ini. Buatnya gimana? Ya, buatnya sama seperti di pertemuan 10 awal ya. Di pertemuan 10 awal itu kan ada pembuatan tabel buku besar, tabel kas keluar, ya tabel kas keluar detail, dan tabel satu lagi tabel akun. Nah, cara buatnya seperti itu. Ikuti step-stepnya seperti itu persis, ya stepnya persis seperti itu, tapi isinya nanti pakai ini, ya.
Nah, isinya seperti ini. Nah, di sini nomor 2, buat halaman transaksi kas masuk dengan konsep yang sama seperti transaksi kas keluar. Nih, perhatikan ini, konsepnya sama. Namun, pada transaksi kas masuk, semua jumlah pemasukan akan tersimpan pada debit. Ya, kebalikannya. Kalau kas masuk, dia di debit. Kalau kas keluar kan di kredit. Ya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Kas masuk. Kemudian input kas masuk ketika klik tambah, ya tampilannya seperti ini. Ya, konsepnya sama persis semuanya. Ya, bedanya hanya ada di debit ya nanti. Kalau kas masuk kan masuk ke debit, kalau kas keluar kredit. Kalian kerjakan konsepnya sama, berarti codingnya tidak ada perbedaan, hanya merubah sedikit yang tadinya di kredit menjadi debit ya. Nah ini, berarti mulai dari prosedur function indeksnya, function store gitu ya, edit, hapus, destroy, semuanya masukin gitu ya. Persis dengan kas keluar ya. Nah, ini untuk pertemuan 11-nya. Ya, saya harap kalian harus kerjakan. Ini sebagai nilai tugas ya. Nah, nanti kalau ini sudah selesai di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk di pertemuan terakhir untuk materinya tentang laporan dan menu navigasi. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan eh, kas keluar dan buku besar ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.